Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Baik, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul di dalam acara parenting sekaligus penerimaan rapor para santri yang bersekolah di Sekolah Islam Terpadu Ibadur Rahman. Jadi hari ini kita sebelum menerima rapor ya, kita parenting sedikit, kita mengkaji Islam sedikit ya. Walaupun setiap hari kita mungkin sudah mengkaji. Hari ini kita juga mencoba menyampaikan sedikit tentang hal-hal yang penting bagi kita. Yang pertama, hari ini kita sampaikan parenting adalah adab sebelum ilmu. Jadi kita mungkin sering mendengar ya kata pituah, kata-kata yang sering disampaikan, ta'allamul adab qabla an tata'allam al-ilma. Jadi belajarlah kalian adab sebelum kalian belajar ilmu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bapaknya tidak ada ya, bapak saya sendiri. Ya, kalau nanti parenting bapaknya kalau bisa ada juga yang hadir ya. Tapi kalau memang bapaknya sudah pintar semua tidak apa-apa. Jadi kita diperintahkan untuk mempelajari adab sebelum kita mempelajari ilmu. Jadi sebenarnya ibu-ibu sekalian ya, para wali santri yang kami hormati, ketika kita belajar adab sebenarnya itu juga belajar ilmu. Sebenarnya begitu ya. Tapi ternyata yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu yang tidak berkaitan dengan aktivitas kesehariannya. Nah, tapi kalau kita baca, kita mau beradab tentu harus berilmu. Nah, tidak mungkin kita bisa beradab kalau tak berilmu. Tapi ilmu yang dipelajari adalah ilmu tentang adab. Jadi maknanya adalah pelajarilah adab, artinya pelajarilah ilmu tentang adab. Nah, itu maknanya sebenarnya ya. Sebelum kalian belajar ilmu yang lain. Nah, jadi kita belajar matematik, kita belajar fisika, kita belajar IPA, kita belajar geografi, itu nanti ya. Tapi adab yang kita pelajari dulu. Ilmu tentang adab. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita berkawan sesama besar, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati guru, itu kan semuanya ilmu. Tapi itu berkaitan dengan aktivitas langsung kehidupan kita, ya. Kegiatan yang berurusan dengan orang lain. Jadi kalau kita bicara adab itu ilmu yang berkaitan dengan aktivitas seseorang dengan orang lain. Ya, itu yang disebut dengan adab. Bukan ilmu yang sifatnya ilmu pengetahuan belaka. Nah, tapi ilmu ini berkaitan urusannya dengan orang lain. Nah, tapi makanya kalau kita belajar di dalam ilmu kepribadian itu namanya nafsiyah. Nah, itu namanya ya, nafsiyah. Nafsiyah itu artinya pola sikap. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berperilaku. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sekolah kita ini kita mencoba untuk menerapkan itu. Ya, kita ajarkan tentang adab kepada anak-anak kita. Nah, jadi kalau bisa mengajarkan adab kepada anak-anak kita, tentu para ustazahnya atau para gurunya pun harus belajar tentang adab. Nah, gitu. Jadi semuanya harus belajar. Dan para orang tuanya pun juga belajar tentang adab. Nah, jadi semuanya kita adalah sedang berurusan antara kita dengan sesama kita. Sehingga sesama kita punya ilmu tentang adab. Nah, bagaimana anak berurusan sesama mereka? Bagaimana anak berurusan dengan para ustazahnya, para gurunya? Bagaimana orang tua berurusan dengan para gurunya? Bagaimana kami dari yayasan berurusan dengan para wali santri, dengan para ustazah, dengan para anak-anak?
Jadi semuanya kita harus saling mempelajari. Ya, sehingga tahu kita tata caranya. Kalau orang Minang menyebut sopan santun. Nah, kan itu kalau orang Minang menyebutnya. Jadi adab itu di awal lado. Kenapa? Karena malu dan sopan itu adalah perilaku asli kita orang Minang. Ketika malu dan sopan tidak ada, maka tinggal kabaunya. Nah, kan gitu. Itu kan orang Minangkabau. Karena dasar berpikirnya orang Minangkabau itu adalah malu jo sopan. Kalau malu jo sopan lah hilang, tinggal kabaunya. Nah, karena hari ini banyak orang Minang pun yang tinggal kabaunya saja oleh. Nah, ya, tapi kita menyekolahkan anak kita ke sekolah Islam, kita berharap tetap menjadi orang Minangkabau. Nah, orang Minangkabau itu yang orang yang berperilaku adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Jadi kita syarak yang mengatur, syarak yang memberi ilmu, syarak yang memberi petua, kita tinggal melaksanakan saja. Nah, jadi itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita harus belajar adab? Nah, maka para ulama dahulu, Imam Malik contohnya, beliau menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk belajar adab dan 4 tahun untuk mencari ilmu. Jadi kalau cari ya, ulama-ulama dahulu, apa yang mereka lakukan kepada guru-guru mereka? Adab mereka jaga. Yang penting lagi bosobo jo guru, asaju disuruh ada guru lakukan. Ya, kamu menangga kisah petanggo. Salah seorang kiai di Jawa Barat, beliau murid Syekh apa namanya itu di Bangkalan, ulama besar di Nusantara. Ya, apa yang disuruh hanya ketikanya selama belajar di Bangkalan Madura. Dari Jawa Baratnya berangkit ke Madura, dari Jawa Barat ke Jawa Timur kan jauh tuh. Ya, berangkit ke Madura, apa kerajaannya? Hanya disuruh oleh gurunya memelihara kambing. Nah, pagi mantan kambing, siang mantan kambing, sore mantan kambing. Ya. Kemudian lah selama hampir lah atau 5 tahun berada di sini, syekhnya pulang lawang leh. Nah, pulang lawang leh. Gue lah pesantren leh. Cik muri ko, bambo kan gue pesantren kiai, syekh. Ane mau pelajari ko nak jali itu. Angkatlah mulai rekam biang deng ko ha. Apa ilang pulang leh karena hasil rekam biang ko, tapi tang ilmu tu. Sehingga ketika pulang ke Jawa Barat, inyo disebut kiai inyo namanya Kiai Endus, Kiai Kambing. Itu sebutannya. Memang ilmu itu tiba saja kepadanya. Ya, ketika nyo kemaja karena nyo kambing tiba ilmu itu. Ya. Itu orang dulu tuh nyo adab ke gurunya. Ya. Karena kecil gurunya nyo laksanakan, nyo ikuti. Nah, jadi kita sebagai santri kepada guru harus patuh kepada guru. Ya, bukan hanya apa namanya, bukan hanya murid ke guru, tapi orang tua pun ke guru pun harus punya penghormatan, harus punya adab juga terhadap guru. Pernah ada sebuah kisah ya, ada sebuah kisah saya pernah mendengar. Ya, seorang murid pulang ke rumahnya, kemudian mengadu ke orang tuanya. Ya, mengadu ke orang tuanya, gurumu medeko mak. Akhir kecamaknya baginya ke anaknya, guru yang mau itu dong. Kan gitu tuh. Dapat tuh guru yang itu dong. Akhirnya terdengar oleh gurunya. Ternyata kejadian tidak seperti kejadian yang diceritakan anaknya. Ya, maka apa kata gurunya? Ketika orang tua itu datang kepada gurunya, apa kata gurunya? Oh, keberkahannya sudah dicabut karena perilaku orang tua. Nah, jadi model itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita awak sebagai orang tua kok, ketika menyerahkan anak ke sekolah kok, bukan hanya ke sekolah, ke surau. Ku dahulu kan tahu orang menyaran anak ke guru. Apa dan dibawanya? Anak dibawa dulu. Dibawanya bareh. 1, dibawanya pisau. Dibawanya kain putih sakabuang. Itu orang siswa pergi beraja ke guru. Ba mengko dibawa barin untuk makan di nyobeko. Ba dibawanya pisau. Itulah untuk beraja di nyok.
Bade bonyo kain putih, kok matinya ditunya di kapan nih? Mode itu dulu. Kalau awak ketik-ketik dulu diserahkan ke guru, dia gini boleh diisi seorang ke guru. Ya, si anak dimasukkan ke sekolah, mak aku lidinya, apa boleh diisi saranya? Untuk aku dulu lidi itu, kok salahnya? Dilacui itu. Tapi kok gini kan enggak dilacui anaknya, kekajaannya gurunya. Iya betul dah. Kecil maknya. Ustazah, ambo di rumah tak pernah melakak anakmu dah. Siku Ustazah, lacuinya, Ustazah pilih telinganya. Kan gitu. Ya. Tapi kalau dahulu kita mencari, ya, bah gitu dididik. Ambo dididik, yang majai ambo mengaji apakmu. Apa guru mengaji Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Banyak kawan-kawan bersama-sama mengaji kami di surau. Apa gurunya? Bapak ibu kalau negari 5 kaum betul sangka, mulai dari umur 72 sampai umur 50-an itu ratu itu mau apa mengaji. Hampir satu senegari itu dapat mengaji. Kami mengaji dulu, ya Pak mau macam pelajari. Dah ada pulang surau kaki lang bangka. Dak detong anaknya, anak udang dak detong. Nah, gitu. Kutipu dia anaknya tambah kari lakaknya. Iyo, Bapak dan Ibu sekalian. Kok kami sembahyang dulu umpamanya itu. Taranga suaro. Sudah assalamualaikum membaliknya. Siapa ibu tadi? Maju, laka. Coba ibu seorang sembahyang 5 kali. Mata tangan. Dia lagi 5 kali. Nama galui 10 kali. Dilacui. Itu metode pembelajaran gitu di masa lalu. Ya mode itu. Ya. Pernah juga orang gak mau diserang. Dia orang tua. Kebetulan yang maja dia kena laki dia anak yang ngaji itu. Karena kami dulu modelnya kalau lah mulai pandai maja yang ketiknya. Dia laki yang ketik yang menangi. Dikeceng ke pak pulang, diserbu dia pak ke surau. Dibaunya pisau dia pak. Nah, awak nanti di rumah. Ketika tiba di rumah Pak Man yang saya. Lama ibunya, bertiatianya di rumah ni yang siapa? Terlalu saya jadi muka Pak. Sudah terlalu satu lapannya jagonya kecil Pak luang mau pulang lah. Mode itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi belajar adab itu penting. Maka para imam dahulu itu belajar adab. Jadi artinya adalah kami di sekolah memang berusaha ya semaksimal mungkin ya untuk tidak berperilaku yang berlebihan. Ya. Tapi kalau ada berperilaku berlebihan, tolong sampaikan saja ya. Bisa gitu perbaiki ya. Karena memang jangan orang tua ketika menyaran anaknya pulang baper puluh jangan ya. Karena kita sedang mendidik generasi. Kita pernah kisah anak Muhammad Al-Fatih itu pernah dapat kisah. Bahannya dilacui deh gurunya. Karena orang lain tidak dilacui dah. Kenapa? Kayak orang lain dilacui di gurunya termasuk Muhammad Al-Fatih. Walaupun Muhammad Al-Fatih itu seorang anak sultan. Ya, anak sultan. Nah, makanya guru mengatakan sakitnya engkau dididik takkan ada engkau nanti akan dimasuk yang akan datang. Ya, tapi kalau seandainya kita dididik dengan selengean, ya, tanpa disiplin yang bagus, ya ke depannya susah, Pak. Nah, karena kita memang sedang berusaha mendidik generasi ini adalah generasi pejuang. Ya, makanya visi sekolah kita atau moto sekolah kita nanti mendidik generasi Rabbani yang bersaksi Islam. Ya, generasi Rabbani itu apa? Generasi yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbaniyina, itu ayat yang dibaca tadi di awal gitu menyampaikan. Kenapa sekolahnya Ibadur Rahman? Karena kita harus punya akhlak Ibadur Rahman. Di dalam surah Al-Furqan yang sering kita bacakan di awal, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabalhum jahiluna qalu salama, sampai terakhir wallazina rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah sifat-sifat ibadur rahman. Kita ingin anak-anak itu menjadi ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka harus punya adab.
Nah, begitulah ulama dahulu belajar 16 tahun, ya. Ibnu Mubarak mengatakan bahwa dia belajar adab selama 30 tahun. Oh, bayangan. Ya, 30 tahun mereka belajar adab. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika seorang ingin menulis hadis, maka dia terlebih dahulu belajar adab dan ibadah 20 tahun. Nah, baru dia mulai menulis hadis. Ya. Baik itu ulama-ulama dahulu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan begini, kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Jadi kalau duduk bersama mereka ada adab, nah, ada sopan santunnya. Kalau fikih itu kajiannya sudah jelas. Kalau A itu A, kalau B itu B. Tidak bisa diganti-ganti itu, ya. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Ya. Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Yang baik itu kan adab, kesombongan. Ya, apalagi orang awak kok. Apa orang Minang kok punya kesombongan yang lebih tinggi daripada orang banyak. Ya, awak orang Minang kok merasa lebih hebat daripada orang lain. Kamu masih gitu pai. Lah mulai gadi, wala mulai bujang, wak berangkit merantau, rasa orang sentiang. Nah, ya, tidak mau jadi orang bodoh aja. Wah, orang hebat di masa juga. Nah, itu kalau orang Minang, ya, kesombongan gitu tinggi. Sehingga ketika contoh mengaji saja lah, itu bagi pengajian mau dego gini gua. Kalau di Jawa orang khutbah itu harus maci konsep. Dipaci konsep. Ya. Kalau di Siko orang khutbah maci konsep pakai jamaahnya. Kalau itu pandai lewatnya. Iya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau di Jawa orang mengaji itu buka kitab. Di Siko mengaji buka kitab. Baca bukunya. Hah? Tumbuh kesombongan, baca buku pandai pun doanya. Tapi kalau di Jawa, tidak dibukanya kitab. Ada disampaikan baca tuh. Dari mana pikirnya kaji itu dong? Cara berpikirnya beda. Tapi kalau di Jawa orang membuka kitab, kau kitab ulama nanya baca. Nanti sampaikan kawan. Ayo jadi ilmunya tuh mah. Tapi kalau orang awam enggak, baca kitab, kamu pandai lu nya, baca kitab. Ketika tumbuh kesombongan itu ilmu nak sudah tuh. Karena itu yang menolak ilmu. Ya. Maka normal sebenarnya kalau mengaji harus dibuka kitab. Kenapa? Karena dengan kitab itulah jali sanad ilmunya. Dari mana ilmu kok gitu dapatkan. Kok sarahnya mau tanya bililah tambah-tambahannya. Ya. Tapi dawak sih kok nak. Kok kita buka buku? Buka buku sekarang ngaji. Ya. Ya. Kemudian, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu akan disia-siakan. Jadi penting Bapak dan Ibu kita belajar adab. Jadi nanti insya Allah para ustazahnya yang di sini, ya, semuanya nanti kalau ada masukan sampaikan kami. Kalau ada adabnya yang kurang, kayak gitu. Ya kenapa? Karena kesemuanya kita adalah manusia. Ya, ada manusianya. Mungkin saya bisa jadi dianggap Ustaz kurang beradab, bisa jadi, sampaikan saja. Ini kita kok motonya mau di rumah makan Padang Bapak dan Ibu. Ya. Kalau itu motor rumah makan Padang. Kalau tidak lama sampai ke kami. Di kalau ada tujuan yang terjadi di sekolah sampai ke kami. Biar bisa kita perbaiki. Tapi kalau lama sampai kurang banyak. Rajak sekolah di sini gitu ya. Walaupun kami menerima murid nanti terbatas penuhnya, walaupun rami yang daftar tidak bisa diterima kesadonya dong, ya, karena situasi dan kondisi kita masih terbatas, ya. Ibnu Al-Mubarak mengatakan, siapa saja yang meremehkan adab maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan sunnah. Siapa saja yang meremehkan amalan sunnah maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan fardu. Siapa saja yang meremehkan amalan fardu maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan makrifat. Jadi adab itu paling penting, ya. Sangat penting kita belajar adab. Ibnu Qayyim mengatakan adab seseorang itu adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungannya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita di kampung-kampung belajar adab itu bagus. Maka lebih beradab orang di kampung daripada orang sekolah tinggi. Coba perhatian, ya.
Nah, makanya kalau orang sekolah tinggi pulang ke kampung harus belajar adab beliau. Harus belajar adab beliau. Kalau ndaknya merasa hebat, padahal yang hebat isi kepalanya. Amalnya, aktivitasnya alun li. Maka perlu diperbaiki. Nah, makanya kalau ada yang tamat sekolah tinggi, sama di para ustazah nih, tamat sekolah tinggi harus belajar ulang. Belajar ulang satu, ya, berurusan dengan orang karena tidak diajari di sekolah ada. Kecuali mungkin yang aktif organisasi, mungkin pernah diajari hal-hal yang model itu. Tapi kalau tidak aktif, sibuk mengecek saja, itu tidak dapat pelajaran. Maka ketika kita terjun ke masyarakat, banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita berharap anak-anak kita dari gini kita pelajari itu. Sampai nantinya kadang, sampai tamat sekolah tinggi, adabnya lah aduh. Adab lah yang laki itu bangun dari kita. Karena orang awak mengatakan kita teraja-raja, gadang tak bau-bau, latuo tarubah tidur. Itulah menjadi kebiasaan awak jadi. Tapi kalau seandainya lah kadang saja gak repot memang. Kalau kita merasa aku tak penting bro. Tapi itu padahal itu penting. Dalam hubungan sesama manusia itu sangat penting. Ya. Nah. Jadi adab itu artinya mengambil akhlak yang mulia. Maka Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, maka itu pola sikap, pola berbuat, pola berurusan dengan orang lain. Ya, kamu pernah punya guru mau? Kamu pernah belajar tahfiz di Bogor di Masjid Al Munawwarah namanya. Guru itu murid Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya, kalau wak menangani mengaji, suara Abdurrahman As-Sudais. Ada kecen kamu ke kami ketika itu. Ketika mau kuliah itu, ambo mengiringi Syekh Abdurrahman As-Sudais lebih kurang 8 tahun. Kerja ambo membuat minumnya, membawa tasnya, itu kerja ambo. Jadi kamarnya pahit tasnya nyanyiang. Kau tiba di rumahnya buat minumnya. Itu adabnya ke guru. Akhirnya apa? Hafiz Qurannya. Apalagi 30 juz model Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya. Jadi ada pola-pola yang harus kita ikuti. Ya. Jadi pola-pola yang baik itu harus kita ikuti. Nah, jadi adab adalah ilmu untuk memperbaiki lisan. Baca dulu kita berkata-kata. Ya. Seruan, ketepatan dalam menempatkan pada posisinya. Pemilihan kata yang baik dan tepat serta menjaganya dari kesalahan dan cacat. Baca dulu kita bertutur. Baca dulu kita jadi ketiba para umi, para wali santri. Apa kabar umi? Apa yang bisa kami bantu? Itu kan salah satu adab. Ya, nggak tibunya tuh cuek sewa. Itu nggak bisa. Jadi kalau ada ustazah yang mau itu nanti sampaikan kami. Itu harus diperbaiki. Ya, bisa jadi kenapa? Karena itu belum menjadi bi'ah. Belum menjadi kebiasaan. Nah, nanti kita didik, kita perbaiki. Setelah terperbaiki nanti itu akan jadi hal yang menjadi biasa. Taraja-raja tak bau-bau menjadi biasa. Ya, kok dulu ada sekolah, tiba orang kok cuek saya. Tiba olah di sekolah nih, punya tak boleh pada itu dah. Ketika kuliah mungkin tak mau itu, tapi ketika lah jadi guru tak boleh pada itu lagi. Karena kita berurusan dengan urusan orang banyak. Oh tibonya tak jali dapat siapa? Oh ya, apa yang bisa membantu? Kan gitu. Ya, di kalimat-kalimat hal yang model itu tata cara bertutur. Ya, tata cara mengeluarkan lisan. Kalau di